terdapat suatu metode yang secara internasional. Interupsi Bu, mungkin tidak usah terlalu panjang. Saya cuma bertanya, apakah benar Ibu menyebutkan di situ? Saya tanya tergelitik ya Bu ya, yang terlalu panjang ya. Apa benar Ibu berkomentar? Karena Ibu pancing lagi nih soalnya. Apa benar Ibu menyebut upah minimum di Indonesia terlalu tinggi, itu aja? Benar tidak, itu gitu aja? Kalau tidak, kalau benar-benar, biar saya juga bisa mencabut ini. Baik Pak Ketua, saya akan menjelaskan tadi, karena itu saya ingin menjelaskan konteksnya. Ini saya tadi barusan baca itu konteksnya, menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Panjang-panjang lebar nanti konteks apa, berarti kan bilang gitu. Boleh saya menjelaskan Pak Ketua? Silakan Bu. Jadi penjelasan statement upah di RI lebih tinggi atau tinggi. Nilai upah minimum kita lebih tinggi dari median upah. Bahkan untuk menentukan tinggi atau rendahnya upah minimum bergantung dari faktor pembanding. Ada metode yang sudah umum dilakukan di dunia untuk menentukan tinggi rendahnya upah dibandingkan dengan nilai median upah. Berdasarkan pencematan dari Dewan Pengupahan Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan, tidak ada negara di ASEAN yang memiliki nilai upah minimum lebih tinggi dari median upah. Jadi median upah yang menjadi ukurannya. Ini berdasarkan metode yang dinamakan dengan Gates Index. Jadi ukurannya adalah dari median upah rata-rata. Jadi kita ini di kategori, ini mohon maaf saya ulang, ini adalah ada penelitiannya dan ada datanya bahwa tidak ada negara di ASEAN yang memiliki nilai upah minimum lebih tinggi dari median upah. Jadi ukurannya adalah dari median upah. Statementnya tidak letterlek seperti itu Pak Ketua. Izin kalau boleh saya menjelaskan bahwa yang saya maksudkan tertinggi itu bila dilihat dari Gates Index. Jadi kita itu terlalu tinggi dikaitkan dengan indeks median upah. Ini kenapa? Karena kita nanti berbicara nilai upah di sini dan nilai itu soal lain, nanti kita akan bicara. Tapi yang saya sampaikan pada waktu itu, bila dikaitkan dengan Gates Index, yang itu ada datanya Pak Ketua. Sedikit Bu, makasih penjelasannya. Jadi setelah Ibu keluar di media bahwa Ibu bilang upah minimum di Indonesia terlalu tinggi, terus rame di media, buruh pekerja juga marah-marah gitu ya. Ibu nggak mengcounter berita ini, tidak mengcounter. Berarti kan Ibu istilahnya, sehingga kita juga mencari berita yang sebenarnya. Kita cek semua yang negara-negara yang ada di ASEAN gitu. Ternyata komentar Ibu itu salah gitu. Itu makanya ya kita di mana titik tengahnya di sini gitu. Setelah kita kejar Malaysia, Singapura, semua negara-negara ASEAN, ya apa yang Ibu bilang itu salah gitu. Makanya ya dari buruh juga ya mengadakan perlawanan gitu. Di samping juga memang sudah Ibu berkomentar salah, upah minimumnya juga banyak ditentang oleh beberapa pihak gitu. Memang kalau saya sih melihat Bu Ketua, mungkin Bu Feli dan teman-teman semuanya, perlu kita rapat yang bahas tentang pengupahan ini atau baik upah minimum ya atau lain-lain, biar tidak ada, kita rapatkan yang
sebaik mungkin, sebagus mungkin, pemasukan dari mana-mana agar kita tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini gitu. Nah, saya kan baca umpamanya, masa sekali berdekai apa namanya menantang apa namanya PP 36 itu gitu. Berarti kan salah, korslet. Sekali berdekai loh. Tidak setuju dengan apa yang Ibu Menteri buat gitu. Berarti kan tidak ada komunikasi dan lain sebagainya gitu. Terlalu walaupun Ibu bilang tadi umpamanya tadi tidak bersama pekerja, bersama buruh, tapi dari sini apa kebijakan ini kan terlihat di sini gitu. Buruh itu berteriak gitu. Kalau mereka umpamanya cocok dengan gaji umumnya, saya kira mungkin tidak terjadi apa yang ini. Hampir Papua juga tadi NTT. Bahkan mungkin provinsi-provinsi yang ada pun saya dengar mereka akan berteriak. Ya, buruh-buruh mereka itu gitu. Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan lain-lainnya. Cuman mungkin ya karena ada PP ini ya sesuai dengan undang-undang mungkin mereka bisa saja rasa segan gitu. Jadi ini saya mengusulkan Bu Menteri kita ke depan kalau bisa ada kebijakan-kebijakan ya biar jangan sampai ada yang ya usul saya Bu ya. Usul saya jangan biar usulan itu paling tidak mungkin kita minimalisir gitu. Kalau perlawanannya 100%, kita minimum 50%. Kalau perlu 110% gitu, walaupun ada perlawanan 10% nggak ada masalah. Tapi kalau ini perlawanan dari buruh itu, ya mereka sudah teriak, aduh ya Allah. Kita juga tidak bisa tidak ya bersuara dengan mereka gitu.